Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabihi wa ala dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati, kami muliakan para alim ulama, para guru, teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicukupi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda semuanya diberikan kelancaran oleh Allah. Mudah-mudahan anak keturunan kita semuanya diberikan kesehatan, diberikan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan dalam menimba ilmu. Mudah-mudahan mereka semuanya menjadi keturunan yang soleh-solehah, dzurriatan thayyibah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, untuk yang kesekian kalinya kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan Anda semuanya tidak bosan untuk datang di kajian ini, di majelis ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan kedatangan Anda menambah keberkahan, menambah jalinan silaturahim. Apa yang kita lakukan tercatat sebagai nilai ibadah, mendapatkan pahala, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu hukum Islam, yaitu tentang hukum rokok atau dukhon, ya. Bagaimana sebenarnya hukum rokok? Ya, ini ternyata hukum yang sangat sensitif. Ya, ada banyak pendapat, ya, pandangan yang berbeda-beda tentang hukum rokok. Bahkan antar ormas pun bisa berbeda mengenai hukum rokok. Maka di sini saya kasih judul agar kita ada titik tengah, ada titik temu, ada titik perdamaian bagaimana hukum rokok yang sebenarnya. Sehingga kalau misalnya hukumnya adalah boleh, maka hendaknya kita untuk bisa toleransi. Artinya bagi mereka yang merokok kita hormati. Kalau seandainya hukumnya haram, maka bagi yang perokok hendaknya untuk kemudian meninggalkannya. Nah, sebelum kita membahas tentang lebih dalam tentang mengenai pandangan ulama atau pendapat ulama, ya, bagaimana dalam Islam, hukum Islam yang sebenarnya hukum rokok, hendaknya kita kutip tentang ada satu ayat Al-Quran, ya, yang ini ayat ini, dalil ini dipakai oleh kelompok yang melarang atau mengharamkan rokok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tulqu biaydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu biaydikum, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahlukati, ke lembah binasa, kebinasaan, ya. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Kemudian kita juga mengutip salah satu hadis Ali bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda, la darara wa la diraran. La darara wa la dirar. Ya, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah bersabda dari Ibnu Abbas, tidak boleh berbuat kemudaratan pada diri sendiri dan tidak boleh berbuat kemudaratan untuk orang lain. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2331. Nah, ini ayat Al-Quran yang menolak atau melarang kita untuk melakukan sesuatu yang mendatangkan kemudaratan. Namun sebelum kita menghukumi rokok, hendaknya kita untuk mengetahui apakah sebenarnya rokok itu memberikan manfaat atau kemudaratan. Apakah full 100% memberikan manfaat ataukah full 100% membawa kemudaratan? Ya. Ternyata di sini
beragam pendapat muncul, ya baik itu di kalangan yang anti rokok maupun kalangan yang memang perokok. Ya. Nah, jadi tidak ada titik temu atau tidak ada kesepakatan yang final tentang bagaimana hukum rokok di dalam Islam. Ya, kecuali kelompok-kelompok tertentu atau pandangan-pandangan ulama tertentu, pandangan organisasi-organisasi tertentu yang mereka memang fatwanya adalah mengharamkan rokok. Namun ada juga beberapa ulama, beberapa kelompok bahkan ormas yang kemudian tidak final mengatakan rokok itu hukumnya haram, ya, melainkan hukumnya makruh. Ya. Dan ini rokok ini sudah menjadi kajian para ulama terdahulu, ulama sebelum kita, tentang bagaimana hukum rokok ini ternyata memunculkan beragam pendapat yang bermacam-macam, baik itu ulama yang memperbolehkan merokok atau ulama yang memang mengharamkan rokok. Ya. Nah, sebelum kita lebih jauh membahas tentang hukum rokok ini, ya perlu juga saya sampaikan bahwasanya saya bukanlah orang yang merokok. Ya. Sejak kecil sampai sekarang, ya seumur hidup saya bukan perokok, sehingga nanti apa yang saya simpulkan mengenai pendapat para ulama mengenai hukum rokok dalam Islam, tentu saya akan berusaha untuk bagaimana lebih objektif, ya, walaupun saya latar belakang dari Nahdlatul Ulama, ya, saya adalah termasuk pengurus dari Nahdlatul Ulama, yang saya juga termasuk orang yang bukan perokok, walaupun mayoritas warga Nahdlatul Ulama adalah mereka mayoritas adalah perokok. Kalau dalil rokok secara tekstual, secara nas, secara qat'i itu di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah atau hadis itu memang tidak ada sama sekali ayat Al-Quran satupun atau hadis atau sunnah dari Rasulullah SAW yang itu mengatakan dukhan itu hukumnya haram, atau tembakau itu hukumnya haram, itu tidak ada sama sekali. Jadi secara tekstual, secara dalil yang qat'i itu tidak ada. Jadi kalaupun kelompok atau ulama tertentu yang mengharamkan rokok, itu tentu berasal dari dalil-dalil yang dzanni, artinya dalil yang tidak langsung mengarah kepada hukum rokok yang sebenarnya. Artinya hanya perkiraan atau tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang melarang melakukan kemudaratan, melarang orang melakukan hal yang kemudaratannya lebih besar. Jadi kita kembalikan lagi pandangan kita masing-masing, apakah rokok itu memberikan dampak mudarat yang lebih besar ataukah mungkin juga memberikan manfaat. Ya, tergantung kepada personal atau pribadi masing-masing. Ya, bagi yang tidak merokok tentu hukumnya haram dan memberikan mudarat. Sedangkan bagi orang yang perokok mungkin memberikan manfaat, walaupun tentunya itu terbatas bagi orang yang sudah dewasa. Kecuali bagi wanita hamil atau anak kecil, balita atau pelajar yang memang itu dilarang untuk merokok. Dari pandangan berbagai macam beragam pendapat ini, maka saya simpulkan bahwasanya hukum rokok ini tidak final, tidak satu wajah hukum tentang hukum rokok. Ya. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwasanya rokok mesti haram, atau rokok mesti boleh, atau rokok mesti makruh. Tentunya itu nanti akan bermacam-macam pendapat, dan sampai hari kiamat pun tentu tidak akan bisa final tentang hukum rokok. Maka sebagai jalan tengahnya, bagaimana hukumnya ini, memandang dari berbagai macam pendapat-pendapat yang berbeda-beda, maka kita kembalikan kepada pribadi masing-masing. Apakah kita boleh menghukumi rokok sebagai mubah, boleh kita menghukumi rokok sebagai haram bagi orang yang memang tidak merokok, dan boleh juga menghukumi sebagai makruh bagi orang yang mungkin merokok dan dia tahu bahwasanya
ada atau mengandung yang kemudaratan walaupun dianggap juga memberikan manfaat. Ya, jadi ada 3 wajah hukum rokok. Yang pertama, hukumnya adalah mubah. Jika bagi orang yang memandang bahwasanya rokok tidak membawa mudarat. Ya. Dan jelas bahwasanya rokok ini bukanlah hal yang memabukkan. Jadi tidak final dikatakan rokok itu haram. Jadi hukum yang pertama itu rokok bisa dihukumi mubah. Ya. Yang kedua, hukum rokok adalah makruh jika rokok ini dipandang oleh seseorang itu membawa mudarat yang relatif kecil untuk dijadikan dasar menjadi haram. Artinya bagi perokok dianggap juga memberikan efek yang positif. Ya. Positifnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, tentu saya tidak bisa menjelaskan lebih detail, lebih panjang karena memang saya bukan perokok. Kemudian yang orang yang mengharamkan hukum merokok, maka itu juga sah saja, itu boleh-boleh saja. Berarti dia menganggap bahwasanya rokok adalah membawa kemudaratan mutlak, kemudaratan yang lebih besar. Dan ini ada signifikansi atau sinkron dari medis atau dari kesehatan yang memang secara kesehatan mayoritas mereka mengatakan bahwasanya rokok memberikan dampak yang negatif seperti penyakit kanker paru-paru, jantung dan sebagainya. Nah, jadi dengan 3 hukum merokok ini tadi tergantung tokoh masing-masing, personal masing-masing ataupun orang masing-masing bagaimana menghukumi rokok. Maka hendaknya kita untuk bisa mengedepankan sikap toleran, mengedepankan untuk bisa menerima pendapat orang lain. Bagi yang memang dia anti rokok, silakan untuk tidak merokok. Boleh saja dia mengharamkan rokok itu secara personal, tapi kita juga tidak bisa kemudian mengatakan orang lain semuanya yang merokok untuk kita hukumi sebagai yang haram. Ya, bisa jadi menurut mereka bukanlah yang haram, melainkan mubah ataupun makruh. Ya. Nah, bagi yang juga perokok, maka hendaknya jika dia bisa menerima, menghormati pendapat kalangan yang secara jelas, secara nyata mereka mengharamkan rokok. Ya, saya kira itulah sebagai bentuk jalan tengah. Karena kalau kita ribut sampai kapanpun, bahkan sampai hari kiamat tidak akan pernah ada titik temu, tidak akan pernah hukum secara mutlak tentang hukum rokok. Tidak kita bisa pastikan bahwasanya itu hukumnya haram, tidak bisa kita pastikan hukumnya itu mubah, dan tidak bisa kita pastikan hukumnya makruh. Sebabnya karena memang tidak ada hukum secara nas, ya secara qat'i jelas atau sharih hukumnya di dalam Al-Quran maupun sunnah atau hadis, termasuk juga di kalangan ulama. Jadi tidak ada ijma atau kesepakatan mayoritas, kesepakatan mutlak dari para ulama tentang hukum rokok. Ada yang memperbolehkan tentunya, ada juga yang mengharamkan. Nah, ini kita mengutip dari pendapat tokoh yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 260. Nah, ini kutipannya. Ya. Tidak ada hadis mengenai tembakau dan tidak ada asar, ucapan dan tindakan dari seorang pun di antara para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram, sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah, sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan yang terpercaya, atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita, sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh.
Karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram, itu dapat difahami makruh hukumnya. Nah, kemudian Syekh Muhammad Saltut dalam kitab Al-Fatawa 383 sampai 384 menyampaikan ya, tentang tembakau. Sebagian ulama menghukumi halal karena memandang bahwasanya tembakau tidaklah memabukkan dan hakikatnya bukanlah benda yang memabukkan. Di samping itu juga tidak membawa mudarat bagi setiap orang yang mengkonsumsi. Pada dasarnya semisal tembakau adalah halal, tapi bisa jadi haram bagi orang yang memungkinkan terkena mudarat dan dampak negatifnya. Sedangkan sebagian ulama lainnya menghukumi haram atau makruh karena memandang tembakau dapat mengurangi kesehatan nafsu makan dan menyebabkan organ-organ penting terjadi infeksi serta kurang stabil. Kemudian ulama yang lain, ulama Al-Azhar, yaitu Profesor Dr. Wahbah Zuhaili ya, dalam kitab Fiqhul Islam ya, Fiqhul Islami wa Adillatuhu, cetakan ketiga jilid yang ke-6 halaman 166 sampai 167 ya, ini kutipannya ya. Masalah kopi dan rokok, penyusun kitab Al-Ubab dari mazhab Syafi'i ditanya mengenai kopi, lalu ia menjawab, kopi itu sarana hukum, setiap sarana itu sesuai dengan tujuannya. Jika sarana itu dimaksudkan untuk ibadah, maka menjadi ibadah. Untuk yang mubah, maka menjadi mubah. Untuk yang makruh, maka menjadi makruh. Atau haram, maka menjadi haram. Hal ini dikuatkan oleh sebagian ulama dari mazhab Hambali terkait penetapan tingkatan hukum ini. Syekh Mar'i bin Yusuf dari mazhab Hambali, penyusun kitab Ghayatul Muntaha, mengatakan jawaban tersebut mengarah pada rokok dan kopi itu hukumnya mubah, tetapi bagi orang yang santun lebih utama meninggalkan keduanya. Nah, itu tadi pandangan beberapa ulama tentang hukum rokok. Jadi di sini kita tarik kesimpulan, ya, kita ambil sifat hukum atau ulasan bahwasanya hukum rokok tidak final, ya, hukum rokok tidak mutlak haram, tidak mutlak makruh, tidak mutlak mubah. Sampai kapanpun, sampai kita ribut, sampai kita perang pun, tentu hukum rokok ini tidak akan pernah selesai, karena memang sudah sejak dulu hukum rokok ini terjadi kontroversi atau perbedaan pendapat di kalangan ulama, ikhtilaf. Hendaknya kita untuk bisa saling toleran, bisa moderat dalam menyikapi ini. Ya, hendaknya kita jangan sampai kemudian terjadi perpecahan. Bagi kalangan ormas tertentu yang mengharamkan rokok, ya silakan. Tidak untuk merokok, ya silakan larang jamaahnya untuk merokok. Bagi ormas yang memang memperbolehkan untuk merokok, silakan. Jika dipandang itu memberikan kemanfaatan, ya tidak membawa kepada kemudaratan. Ya, hendaknya di sini ada titik temu, tidak saling memaksakan kehendak atau pendapat yang berbeda. Insya Allah dengan kita memahami perbedaan ini, kita bisa saling menghormati, kita bisa lebih santun dalam beragama, tidak serampangan, tidak kepada siapapun kita menghukumi sama dengan apa yang kita hukumi, tidak sama dengan pendapat orang lain, sebagaimana pendapat kita juga tentu tidak akan sama dengan kelompok yang lain. Itulah indahnya Islam, itulah bagaimana kita selaku umat Islam untuk bisa saling toleransi internal di dalam umat Islam. Ya, mudah-mudahan memberikan manfaat, mudah-mudahan bisa kita pahami semuanya. Ya, mudah-mudahan dengan ini bisa menambah ilmu, menambah kita untuk bisa lebih santun dalam beragama, lebih dewasa dalam beragama. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan, segala kekhilafan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Ya, Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.